Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kamu udah ngerjain tugas? Belum. Terus Rita ada elsewhere ini loh, open hibah buku. Kamu ada buku nggak yang mau dihibahin? Ada, tapi buku itu apa? Udah kepake. Ya nggak apa-apa, nanti kita bawa aja, kita tanya ke pustakawannya kalau gitu. Ya boleh. Punya aku juga ada masalahnya, kita hibahin aja. Ya boleh. Ya udah, yuk kita siap-siap. Yuk. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengenai perpustakaan, yaitu mengatur perkembangan koleksi itu melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu pengadaan. Nah, di dalam pengadaan itu ada yang dinamakan hibah. Apa sih itu hibah? Ada yang tahu? Oke, jadi hibah itu merupakan salah satu bentuk pengadaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka yang sesuai dengan undang-undang. Jadi intinya, hibah buku itu adalah pemberian buku atau koleksi secara gratis kepada perpustakaan, tetapi harus diseleksi terlebih dahulu agar memenuhi kebutuhan perpustakaan. Iya, ini kamu ada berapa buku saya mau dihibahin? Ada 2 ini lah. Aku ada 3 nih, tapi yang satunya ada coret-coretan gini, gimana ya? Nggak apa-apa lah. Itu ada buku cerita tuh. Bos. Ya, mana? Mau ke bos? Ngapain? Hibah dong. Oh, barengan aja kan? Boleh. Ayo. Oh, juga. Iya, ada tiap orang. Ada terdiri seorang. Kemana kamu beneran? Oh, hibah. Ya udah barengan. Ya udah, ayo. Misi Pak. Iya, ada yang bisa dibantu. Ini kami dapat pamflet dari sebelah. Katanya di sini ada open buka buku, buka buku Pak. Iya, sempat seminggu yang lalu saya share. Memang kita buka hibah buku di perpustakaan ini. Oke, silakan dulu.
Setelah melakukan seleksi buku, maka tahap selanjutnya yaitu inventarisasi. Nah, tahap inventarisasi buku bisa dilakukan dalam bentuk buku besar atau bisa cara Excel seperti ini. Tahap yang pertama yaitu pengisian nomor urut. Nah, pengisian nomor urut digunakan untuk memberi nomor urutan pada setiap buku yang akan dicatat. Selanjutnya, pengisian tanggal masuk. Biasanya, tanggal masuk itu bisa diisi kapan buku itu diterima. Tahap selanjutnya yaitu pengisian nomor inventarisasi. Kolom ini diisi dengan kode inventaris sesuai dengan sistem penomoran yang akan digunakan. Langkah selanjutnya yaitu pengisian judul buku. Tuliskan nama atau judul buku secara lengkap sesuai yang tertera pada sampul atau halaman judul buku. Di kolom nama pengarang, tuliskan nama penulis buku. Selanjutnya, pengisian impresum. Komponen dari impresum yaitu tempat terbit, penerbit, dan juga tahun kapan buku itu diterbitkan. Pengisian sumber buku. Sumber buku itu bisa diperoleh dari hibah, beli, tukar-menukar, dan juga sumbangan. Karena buku yang didata merupakan buku hibah, maka kita checklist bagian hibah. Pada kolom bahasa, kita sesuaikan dengan isi dari buku. Bisa menggunakan bahasa Arab, Inggris, atau Indonesia. Karena buku yang saya data menggunakan bahasa Indonesia, maka kita checklist menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, tahap edisi atau cetakan. Nah, buku yang saya data itu dengan edisi 2 dan cetakan ke-30. Selanjutnya, jika buku itu berasal dari pembelian, maka di sini dicantumkan harga dari buku tersebut. Pada kolom jumlah, dituliskan jumlah eksemplar buku yang dimiliki. Tahapan yang terakhir yaitu pengisian kolom keterangan. Itu diisi untuk menambahkan informasi tambahan, misalnya jika buku itu merupakan buku langka, koleksi khusus, atau butuh perbaikan. Setelah melalui proses panjang, akhirnya tibalah di tahap terakhir yaitu penjajaran. Penjajaran buku bukan sekedar meletakkan buku di tempat kosong. Ini adalah proses penataan berdasarkan sistem klasifikasi seperti DDC atau klasifikasi lokal agar buku mudah ditemukan dan diakses oleh pemustaka. Dapat disimpulkan bahwa menerima hibah koleksi penting bagi perpustakaan atau lembaga sejenis untuk bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Koleksi yang diterima sebaiknya sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Proses hibah juga dilakukan dengan menghormati si pemberi dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan cara ini, koleksi yang didapat bisa bermanfaat, terpercaya, dan mendukung tujuan lembaga untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. A few moments later.